Baik, terima kasih Pak Tommy. Tagline-nya tadi, mari kita buktikan kalau kita bisa. Nah, kalau berbicara soal bisa, saya penasaran bahwa ke Kak Rika nih, gimana caranya Kak Rika dulu ketika kuliah itu bisa berorganisasi? Apakah Kak Rika dulu itu setiap kegiatan organisasi akan selalu didampingin oleh JBI kah? Ataukah Kak Rika itu bisa beradaptasi sendiri gitu? Mungkin komunikasinya lewat chat atau tulisan, dan atau mungkin cara yang lain Kak? Gimana Kak Rika? Baik, awalnya saya masuk organisasi itu awalnya memang pakai pendamping untuk yang pertama kali gitu ya, untuk pertemuan pertama, untuk mungkin penyesuaian, untuk berkenalan sama teman-teman. Ini saya tuh dulu di bidang ekonomi khususnya tanggung jawabnya. Nah, jadi saya ada pendamping dulu untuk apa nih, untuk bantu menyesuaikan gitu ya, untuk bantu perkenalan gitu ya. Mungkin teman-teman masih ada yang kaget gitu ya dengan untuk penyesuaiannya gitu. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua, nah sebetulnya untuk yang pertemuan kedua itu saya sebetulnya mau juga nih ada pendamping gitu ya. Saya pengennya mau gitu ya. Nah, terus udah siap nih besoknya untuk rapat gitu ya. Nah, saat itu saya ngechat gitu ya sama pendamping, bisa nggak nih tolong dampingin saya di pertemuan kedua besok. Nah, tapi tiba-tiba ternyata nggak bisa. Nah, akhirnya apa? Mulai pertemuan kedua itu saya akhirnya berusaha sendiri gitu ya. Saya bilang di grup gitu ya, di grup chat waktu itu, oh mohon maaf ya pendamping saya ternyata hari ini kegiatan ini nggak bisa ikut. Nah, ada nggak nih kira-kira yang bisa bantu saya untuk jadi notulen gitu. Nah, ternyata teman-teman di situ welcome gitu ya, teman-teman senang untuk ngebantu saya gitu ya. Nah, walaupun awalnya memang saya malu-malu gitu ya untuk beradaptasi gitu ya, untuk sosialisasi sama teman-teman gitu kan. Tapi ternyata setelah saya menceritakan tentang keadaan saya gitu ya, teman-teman malah welcome gitu ya untuk membantu saya. Jadi ya akhirnya bisa sama-sama paham tentang keadaan masing-masing gitu. Alhamdulillah. Oke, kayaknya kita dapat satu tips atau cara kali ya bagi teman-teman tuli khususnya yang ikut berorganisasi. Biasanya kan ada rasa ketakutan. Ketika aku ikut organisasi itu ada pendampingnya nggak sih? Selalu ada JBI-nya nggak sih? Gimana kalau pas rapat? Gimana kalau pas acara? Terus nggak ada JBI-nya? Masa aku harus keluar dari organisasi kayak gitu? Pasti agak kegalauan teman-teman itu akan dirasakan lah. Tipsnya dari Kak Rika tadi kan jangan malu untuk meminta tolong jadi. Jadi kerjasama dengan satu tim organisasi, bilang saja kalau mohon maaf hari ini JBI-nya ada kegiatan lain sehingga tidak ada apa yang bisa membantu terjemahkan. Jadi saya menggunakan chat atau saya minta notulensinya seperti itu. Saya tertarik juga buat Kak Sasa nih. Kak, pernah ada pengalaman lucu nggak sih Kak ketika Kakak harus, tadi kan cerita naik ke lantai 2 gitu kan, terus Kakak ada praktikum atau kuliah di sana. Terus pada akhirnya Kakak bolos kuliah Kak? Atau menyuruh dosennya turun Bu, saya nggak bisa naik kayak gitu, atau gimana Kak? Iya, jadi walaupun itu seru gitu, bener Mbak. Gak Jadi apa-apa, tuh ketawa aja. ya kan di MIPA tuh ada gedung yang barunya kan gedung MC ya, yang tadi yang ada liftnya tuh, yang gedung barunya kan. Nah, seringkali itu aku dapat di lantai 4, nggak tahu kenapa sering banget di lantai 4 tuh. Udah gitu tiba-tiba mati lampu kan. itu itu semua udah heboh pada gotongin aku dari lantai 4 ke lantai 1 gitu. Terus iya, terus juga sempat juga itu mati lampunya dari sebelum kelas mulai itu. Waduh. Itu jadi semua heboh nyari kelas kosong yang mana. Tapi Terus tetap gimana aja Kak? ujung-ujungnya harus digotong juga gitu, buat karena kelasnya penuh kan, karena siang tuh kan penuh ya, masih penuh semua tuh. Jadi ya udah tetap harus digotong lagi, kayak aduh. Jadi tuh udah lemes gitu, kayak aduh. Udah mulai lemes sampai pernah kejadian UTS tuh.
Aku tuh udah bilang ke PJ kelas ya, kata aku tuh ini di jadwal di lantai 2 nih, bukan di MC lagi nggak ada lift kan. Terus kalau misalnya UTS, aku tuh nggak sering bareng sama temen-temen gitu ke kelas tuh kan kadang karena kan pada apa sih kayak datangnya tuh pada di ujung-ujung gitu loh Mbak kayak ya emang karena belajar dulu gitu lah. Jadi nanti dia di akhir masuknya gitu. Tiba-tiba tetap di lantai 2 aku tuh kayak gimana nelfonin semua orang di lantai 2 wah itu beneran deh pas lagi UTS aku nggak bisa ngerjain apa kayak langsung blank gitu gara-gara diangkat gara-gara dipotong karena maba itu masalahnya maba kayak belum adaptasinya belum kayak gimana ya belum belum Masih bener banget malu-malu gitu juga gitu ya. ya masih kayak aduh nggak nyaman diliatin banyak orang jadi kayak udah down duluan gitu wah itu langsung apa ini rumusnya Langsung lupa semuanya ya. lupa ngeblank ya ampun itu sih Mbak paling berkesan Akhirnya kuliahnya akan tetap di lantai 2 tapi dengan cara digotong oleh teman-teman. iya gitu terus kadang tuh temen-temen tuh yang kayak karena aku mungkin karena terlihatnya nggak terlalu yang gimana ya gak yang gampang sakit hati kali ya Mbak ya kayak santai gitu nah, temen-temen tuh suka kadang kayak misalnya turun tuh nanti didoain aja nanti juga turun sendiri digituin Ya ampun, bercanda kali. iya bercanda Tapi maclub gitu ya. iya kayak aduh aku bantu doa aja ya kayak gitu Terus kamu disuruh terjun sendiri gitu. iya gitu ampun. Ketika kan di kondisi situasi kayak gitu ya, pasti ada rasa malu, sungkan pasti ya, karena kita udah minta tolong, apalagi masih mahasiswa baru. Gimana sih cara Kak Sasa itu memanage perasaan Kakak di depan teman-teman lainnya? Karena aku tuh baru bisa terbuka lagi kuliah dan banyak banget kesempatan yang aku lepas gara-gara aku tuh belum bisa nerima gitu ya Mbak ya. Jadi sekarang tuh kayak enggak lah it's time for me untuk kayak udah deh kayak terima aja jadi kita kayak gini ya udah lakuin deh nggak usah maksudnya kan dari dulu tuh selalu fokus sama yang gak, apa yang nggak bisa dilakuin ya kayak aduh ya nggak bisa ini nggak bisa itu sekarang mau udah deh aku fokusnya apa sih bukan fokus aku bisanya ya udah aku fokusnya di situ deh gitu yang nggak bisa bisa mah ya udah deh gitu terus kalau teman-teman aku mikirnya ya sekarang tuh mikirnya kayak terserah deh itu orang-orang mau nganggap aku ngerepotin atau apa yang penting aku udah selamat aja udah alhamdulillah deh gitu karena kalau mikirin kayak pikiran orang lain kayaknya aku nggak bakal maju-maju gitu loh Mbak kayak ya pasti ngerepotin ya tapi ya gimana nggak ada hal yang bisa aku lakuin juga gitu selain ngerepotin. Iya betul sekali ya. Pada intinya sama kayak Kak Rika tadi. Kalau memang kita sudah tidak bisa melakukan sendiri dan memang harus bisa dibantu, tidak ada salahnya untuk minta tolong gitu kan. Ya. Sama seperti yang dikatakan Pak Tommy juga, jika kali teman-teman semuanya sudah mentok nih, tidak bisa mikir entah permasalahan kuliah dan segala macamnya, boleh lo minta tolong ke PSLD atau curhat dulu mungkin ke Pak Tommy atau Bu Zia gitu. Oh panggilnya sekarang kakak ya, Kak Tommy atau Kak Zia gitu kan. Gini, benar-benar. Oke, masuk ke Kak Tommy nih mungkin. Saya bisa ngomongin Kak Tommy. Yeah. Masuk ke Pak Tommy. Nggak apa-apa. Apa, Mak? Iya, Pak Tommy. Kan ini mungkin nggak semua teman-teman yang bergabung di sini, termasuk juga volunteer pada dasarnya, Pak. Tidak harus madif gitu ya. Belum tentu memiliki perasaan yang nyaman untuk mengutarakan bahwa saya minta tolong, saya butuh layanan konseling atau saya butuh layanan pendamping. Saya bisa sendiri kok, biasanya gitu. Ada rasa ego yang untuk mengatakan bahwa aku bisa sendiri dan aku pengen dicap sebagai orang yang mandiri gitu mungkin. Termasuk juga volunteer gitu Pak. Ketika ada volunteer yang sebenarnya keinginannya itu untuk bisa menjadi volunteer yang baik untuk difabelnya, tapi pada kenyataannya mungkin ada yang memang belum dipahami, mungkin ketika bahasa isyarat belum mahir dalam bahasa isyarat, dan ketika kursi roda untuk Sasa mungkin belum bisa cara mendorongnya gitu kan. Gimana sih Pak caranya kita sebagai orang di lingkungan disabilitas itu jadi nyaman untuk berinteraksi di disabilitasnya. Oke, makasih Mas. Oke,
kalau saya sih no one perfect gitu ya. Jadi tidak ada orang yang sempurna kok guys gitu. Jadi selalu punya keinginan untuk belajar dan belajar dan belajar ya. Jadi jangan merasa takut. Kita merasa takut itu kan karena kita tuh tidak punya pengetahuan ya yang cukup. Makanya tadi saya bilang kita harus belajar. Nah, caranya gimana ya? Dengan berinteraksi gitu, dengan berinteraksi dengan teman-teman difabel gitu ya. Dengan misalnya dengan teman-teman tuli gitu ya. Kalau nggak salah saya dengar-dengar kemarin itu dengan banyak berkomunikasi dengan teman-teman tuli, itu teman-teman pendamping jadi bisa lebih mengembangkan kemampuan untuk berbahasa isyaratnya kan gitu. Memang kita kesulitan ya waktu pandemi ini, tapi insya Allah di tahun-tahun mendatang sudah kembali lagi seperti normal dan manfaatkan itu teman-teman untuk bisa bergabung bersama mereka gitu ya untuk belajar. Dan teman-teman daksa ya tanyakan saja gitu, maksudnya kenapa harus sungkan, karena semua itu memang ada etika. Makanya setiap kali disability awareness, kami kan juga mengajarkan tentang disability etiquette ya. Etika bagaimana berinteraksi dengan teman-teman difabel. Nah itu diingat-ingat lagi ya kalau itu ya. Mungkin memang teman-teman yang baru, volunteer yang baru itu tidak mendapatkan itu secara apa ya, full gitu ya, karena kita kan kemarin lebih fokus ke pembelajaran online gitu ya, tapi secara disability etiquette kita belum kuat begitu. Ya, tapi kita berharap nanti di masa depan ini, mungkin di tahun depan lah insya Allah ya, itu kita sudah kembali, kita bisa melakukan lagi disability awareness itu secara luring, dan bisa belajar bagaimana disability etiquette atau bagaimana berinteraksi dengan teman-teman difabel, sehingga itu akan menghilangkan barrier ya. Suara saya putus-putus nggak? Tidak Pak, sangat jelas suaranya. Nggak ya. Oh, soalnya ada suara internet connection unstable. Ya itu. Jadi nanti teman-teman akan belajar gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, ini kentut bukan petir, tapi tanyalah gitu, tanya kepada yang paling aman ya, tanya pada teman-teman difabel gitu, teman-teman mahasiswa difabel, mereka ingin dibantu seperti apa gitu. Jangan merasa kasihan ya, tapi ya bukan charity base yang ingin kita fokuskan, tetapi lihat apa, kita bisa observe gitu ya, mengobservasi dia ada kesulitan apa. Misalnya saya tadi ya mau naik tangga kesusahan, kita ya harus tanggap lah ya, pasti butuh bantuan ya. Tapi tidak semua, makanya harus ditanyakan dulu. Nah nanti kalau di disability awareness tuh kita akan diajarkan tuh cara mendekati mereka gitu. Misalnya teman-teman yang netra nggak manggil atau berbicara di belakang, bahkan di belakangnya gitu. Kamu butuh apa gitu kan? Ya kita kan, kamu ngomong sama siapa gitu kan, kita kalau teman-teman netra mungkin bingung gitu, jadi harus disentuh gitu ya, sambil bilang di depannya gitu, apakah dia membutuhkan bantuan atau tidak gitu. Saya perhatikan dulu ya apakah mereka membutuhkan atau tidak, karena itu tadi benar, teman-teman ada yang merasa mereka ingin bisa mandiri gitu ya, jadi biarkan gitu, kalau mereka ingin bisa mandiri, biarkan mandiri gitu kalau buat saya, karena bagaimanapun juga kita memang harus belajar ya untuk bisa, ini teman-teman difabel ya, untuk bisa melakukan semua sendiri dan tidak bergantung pada orang. Memang tadi seperti Kak Rika tadi juga bilang ya, terus kalau misalnya pendampingnya nggak datang gitu ya, terus harus apa gitu. Ini saat ketika kita dibutuhkan kemampuan kemandirian itu. Kemampuan inisiatif untuk kemudian berfokus lebih pada solusi daripada masalah gitu ya. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Kak Sasha. Fokusnya pada solusi. Ini saya harus ngapain? Gitu. Jadi teman-teman yang pendamping
itu jangan khawatir kalau mendekati mereka. Kami juga kami ada program sebenarnya di PSLD, yaitu di konseling ya, di bawah divisi konseling itu nanti akan ada namanya peer counselor gitu. Jadi nanti kalau sudah di launching, teman-teman baik yang teman-teman difabel sendiri maupun yang pendamping volunteer itu bisa menjadi peer counselor ya. Nanti tapi akan dilatih dulu bagaimana membangun, kalau di konseling ya atau psikologi itu namanya rapo, tulisannya itu raport gitu. Repo itu membangun keakraban. Nah, tentu itu tidak mudah ya, untuk kemudian mereka akhirnya bisa mengungkapkan perasaan, merasa nyaman dengan kita, itu sebenarnya tidak mudah. Makanya sesi konseling itu tidak pernah ada yang sekali. Pasti akan 2, 3, bahkan 6 kali gitu. Semacam kayak terapi itu juga minimal terapi bahkan cuma 6 kali ya pertemuan gitu. Mulai dari membangun rapo sampai terminasi gitu ya, sampai selesai. Nah, ini mungkin nanti teman-teman akan belajar lagi, terus ikuti Facebook-nya dari PSLD gitu ya, dari sosial medianya PSLD. Nanti kami akan terus sampaikan informasi-informasi terbaru yang teman-teman nanti bisa ikut berpartisipasi, termasuk kita akan melibatkan teman-teman difabel sendiri, karena dari penelitian ternyata sesama teman difabel itu juga ketika curhat ternyata malah lebih suka yang gitu ya. Jadi teman-teman difabel bisa membantu teman-teman yang lain, seperti Sasha mungkin nanti bisa bantu teman adik-adiknya yang butuh motivasi, dan seperti Kak Rika juga gitu. Mungkin itu. Rama, saya balikin lagi. Terima kasih Pak Tommy. Kan tadi saya sudah banyak meluncurkan beberapa pertanyaan ya untuk pembicara kita kali ini. Sekarang giliran teman-teman semuanya nih yang mau bertanya atau pengen menyampaikan curahan hatinya ketika selama menjadi volunteer atau ketika menjadi difabel gitu kan. Ini mumpung ada Kak Rika, mumpung ada Kak Sasa, mungkin dua beliau ini akan membagikan pengalaman beliau untuk selama perkuliahan dan sampai lulus tepat waktu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin Arsya? Arsya ini kalau nggak salah dia lumayan aktif juga dalam kegiatan organisasi. Itu ada yang tanya, ada resen, Rama. Oh, ini dari Kak Lalu. Dia adalah volunteer senior ini. Bisa ditunjukkan wajahnya, Kak? Biar teman-temannya tahu seperti apa sih wajah Kak Lalu. Ya, makasih waktunya. Oke. Saya mau nanya nih ke Mbak Rika. Pengalaman yang paling berkesan selama belajar di Brawijaya, khususnya nanti didampingin sama teman-teman PSLD, terus pelayanan PSLD yang masih kurang sampai sekarang, yang mungkin ada curhatan dari Mbak Rika ke teman-teman yang sekarang, itu apa aja sih yang masih belum berkembang? Dah, itu aja sih, Mbak. Terima kasih Kak Lalu. Iya, sama-sama. Langsung dijawab Kak Rika. Oke. Oke, tentang pengalaman gitu ya, tentang pengalaman selama belajar. Oke, kalau sejujurnya
kemampuan bahasa Indonesia saya tuh rendah gitu ya, bahasa secara verbal atau bahasa secara kata-kata tulisan gitu ya, enggak yang bagus banget gitu juga enggak. Saya sering kebingungan gitu ya. Nah, tapi ya saya butuh baca gitu ya. Kalau ketika saya butuh baca sesuatu gitu, saya butuh diulang-ulang terus kayak gitu. Nah, mungkin dulu saat saya masuk sebagai mahasiswa baru, sebetulnya ketika saya diajari gitu ya, mendapatkan materi-materi baru gitu ya, saya sering kali merasa pusing gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena apalagi banyak teori gitu ya di jurusan saya. Mempelajari teori-teorinya itu sangat banyak. Nah, kemungkinan karena dulu saya itu sebelumnya SLB dari mulai SD sampai SMA. Nah, saya selalu SLB gitu ya, di mana SLB itu memang aksesnya kurang juga, terus pendidikan gurunya itu juga menggunakan oral gitu ya, jadi sehingga kemampuan bahasanya kurang berkembang gitu ya. Tapi ya saya tetap berusaha gitu ya, saya tetap berusaha minta materi gitu ya, minta materi, kemudian baca buku gitu, kemudian sampai pulang gitu ya, pulang ke rumah gitu ya, saya nggak langsung istirahat gitu ya, tapi saya baca ulang gitu ya. Karena apa? Karena bahasanya tuh tinggi banget, banyak banget kata-kata tinggi yang saya tuh tidak mengerti artinya apa. Nah, tapi ya saya akhirnya tetap, karena saya nggak tahu nih artinya apa, saya pilih kata-kata yang menurut saya sulit, kemudian saya bawa nih kata-kata, rangkuman kata-kata tersebut ke PSLD. Saya lihat kira-kira siapa nih ya volunteer dengar yang, atau mungkin tutor gitu ya. Nah, yang bahasa Indonesia gitu, tutor bahasa Indonesia. Nah, saya tanya satu-satu, saya ulang-ulangi sampai saya paham maksud dari kata-kata di dalam materi tersebut. Nah, saya minta ulang-ulang terus untuk mengajari saya. Nah, sampai semester 2, nah udah lumayan lah, saya udah lumayan, udah sedikit lumayan bisa menyesuaikan gitu, karena udah bisa bekerja sama juga gitu ya. Kemudian sampai saya waktu skripsian nih. Nah, waktu saya skripsian, itu banyak banget nih kalimat gitu ya, yang dalam kata-kata yang sulit gitu ya, konsepnya itu sulit, sehingga saya harus paham dulu nih ini maknanya, konsep ini artinya apa gitu. Karena apa, di dalam kelas itu semuanya itu teman-teman dengar gitu ya, mereka bisa memahami menggunakan pendengaran gitu ya, kemudian bisa membaca gitu, mungkin cukup baca diulang 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah cukup paham. Nah, tapi saya, karena saya tulis, saya kemampuannya berbeda gitu ya, akhirnya saya selalu baca ulang-ulang terus gitu ya sampai saya paham. Nah, itu jadi memang ya seperti itu cara pembelajarannya. Nah, dulu waktu terakhir ya saat skripsian, saya ketemu dengan dosen gitu ya. Saat berhadapan dengan dosen tanya, "Oh, kamu mau ngambil skripsi ya?" Akhirnya dosen itu memberikan beberapa syarat. Oke, ada beberapa syarat gitu ya. Nah, saya bilang, maksudnya apa? Syarat apa gitu. Nah, yang pertama ada 3. Jadi ada 3 syaratnya. Kemudian saya tanya yang pertama apa gitu kan. Kemudian dosen tersebut bilang, yang pertama kamu harus banyak baca, seperti itu. Oh, begitu ya, baik, saya akhirnya paham gitu ya, bahwa saya memang harus banyak membaca. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua gitu. Saat saya tanya dosen, kemudian dosen tersebut bilang, yang kedua kamu harus baca lagi gitu ya. Kemudian, oh begitu, oh akhirnya yang kedua ternyata baca juga, oh oke, baik. Kemudian yang ketiga itu apa? Akhirnya baca lagi. Jadi ketiga syarat tersebut adalah dosen itu bilang saya harus baca dan membaca. Oke, akhirnya saya pahami bahwa memang syarat lain gitu ya, seperti untuk mengurus untuk mengerjakan skripsi gitu, apa intinya. Jadi ya memang ya 3 syarat tadi, yaitu saya harus rajin gitu untuk baca dan membaca, hingga akhirnya saya sadari, saya pahami. Mungkin saya paham, mungkin banyak gitu mahasiswa yang malas membaca gitu ya. Nah, saya pahami seperti itu. Nah, akhirnya
dosen tersebut memberikan syarat seperti itu. Kemudian saat saya pulang ke kosan, saya tulis gitu ya. Saya tempel gitu di dinding saya. Saya tulis nasihat dari dosen tersebut bahwa saya harus baca dan baca gitu ya sampai 10 kali seperti itu. Jadi saya ulang terus gitu ya sampai saya paham memang. Sampai saya paham arti dari kata-kata yang sulit itu seperti apa, hingga saya skripsi saya itu tebel loh. Jadi halamannya itu ada berapa? Ada 100 lebih. Nah, itu ya harus paham semuanya apa yang saya tulis karena itu adalah tugas sendiri, saya mengerjakan sendiri gitu ya. Nah, jadi saya harus paham apa yang saya tulis dan hingga saya bisa mempresentasikan hasil dari skripsi saya dan saya bisa lulus akhirnya. Nah, di sini saya ada tambahan, tutor. Jadi di PSLD ada tutor bahasa Indonesia gitu ya, bisa membantu teman-teman untuk ngajar, ngetik gitu ya. Jadi jangan teman-teman tuli nih khususnya ya mungkin ya. Jadi teman-teman tuli tetap harus mengerjakan sendiri nih ya, saat skripsian khususnya harus tetap mengerjakan sendiri. Ketika udah semampunya teman-teman gitu ya, baru diserahkan kepada pendamping atau tutor. Nah, seperti contohnya Mbak Rahma gitu ya. Nah, mungkin Mbak Rahma gitu biasanya baca skripsinya teman-teman tuli mungkin bingung gitu ya. Nah, ketika bingung, nah coba tanyakan apa maksudnya gitu kepada teman-teman tuli sehingga teman-teman tuli bisa menjelaskan makna skripsinya menggunakan isyarat sehingga bisa diperbaiki kata-katanya menjadi lebih rapih gitu ya. Misalnya contohnya saya dulu sering banyak salahnya itu ada nggak ada konjungsinya nih di dalam kalimatnya. Nah, saya nggak paham itu maksudnya, tapi sehingga bisa struktur katanya lebih baik, bisa lebih rapih, nggak kebolak-balik lagi kayak gitu. Nah, kemudian tambahan juga nih dulu belajar gitu ya. Nah, ketika udah belajar gitu ya, kemudian dosen kasih nilai, kasih revisi. Nah, jadi memang sirkulasi atau alurnya seperti itu. Jadi ketika saya tugas belajar atau laporan atau apapun, saya berikan ke tutor, baru berikan ke dosen seperti itu. Baik, itulah pengalaman belajar saya. Memang hambatannya banyak, khususnya hambatan untuk memahami bahasa Indonesia, artinya apa, kata-kata yang sulit, kalimat yang konsepnya susah dimengerti ya. Jadi memang ya masalahnya berkutat di tentang itu gitu ya. Tapi ya saya tetap berusaha seperti itu. Terima kasih Kak Rika. Saya lempar pertanyaan yang sama untuk Kak Sasa juga. Apa kesan yang paling kesan ini ya Kak selama perkuliahan, dan mungkin apa sih sebenarnya layanan PSLD yang kurang atau yang perlu diperbaiki? Kalau buat aku sih, kalau bahasan pelayanan sebenarnya udah bagus banget, cukup banget. Malahan akunya yang nggak make pelayanan. Belum mungkin ya, belum gitu. Ya itu aja sih Mbak, iya. Dan kayaknya aku bakal pakai sih buat layanan yang tutor bahasa Indonesia. Mbak Rahma. Oke, mungkin Kak Sasa itu nggak terlalu memanfaatkan fasilitas pendampingan belum, gitu ya. Ya, Karena memang hambatan Kak Sasa itu lebih ke infrastruktur. Selama infrastrukturnya memfasilitasi, memadai, itu Kak Sasa bisa semuanya sendiri, kecuali ketika listrik mati. Gitu ya. Jadi mau tidak mau harus membantu untuk menggotong gitu ya Kak. Iya sih, gotong. Oke, kalau dari segi infrastrukturnya UB gimana Kak menurut Kak Sasa? Di UB-nya ini Mbak? Ya, kalau UB secara keseluruhan. Okay. Ada satu momen yang bikin aku agak bikin kayak harusnya bisa nih. Jadi itu aku kan seneng banget dengerin radio kan Mbak, terus kayak aduh pengen deh nyoba jadi penyiar radio, terus aku daftarlah ke radio UB tuh. Pertama tahap pertama lulus, terus wawancara lulus, terus kesana lah gitu ya ceritanya. Ketemu deh sama Mbak Novita namanya, cuman aku lupa deh jabatan di sana apa gitu ya. Terus kayak dikasih tahu lah nanti ya jam segini bla 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 gitu. Terus aku nanya dong, Mbak itu buat radio UB nggak ada lift lagi? Enggak, seharusnya nggak semua gini. Terus kayak ya Mbak gimana ya, terus aku yang ngundurin diri gitu, kayak aduh harus aku udah ngerasain jadi penyiar radio nih, tapi gagal deh kayak gitu. Nah, gitu ya, berarti jadi hambatan. Seharusnya Kak Sasa sekarang udah jadi penyiar radio nih. Iya, udah ngerasain gitu gimana rasanya.
Nggak apa-apa Kak, bikin aja radio sendiri, bikin podcast. Ya kan? Waduh. Udah jadi radio sendiri itu. Nanti request lagu puter-puter sendiri, terus habis direkam upload di Agak YouTube. sedih ya. Loh enggak Kak, itu malah justru yang lebih enak karena fee-nya akan masuk ke rekening Kakak sendiri. Nggak Tapi ada yang yang dengerin namanya- juga diri sendiri doang dong. Loh, kan sudah diupload di YouTube Kak. Jadi semuanya Oke. bisa dengar. Nah, itu ya udahlah. Kita nggak usah terlalu fokus ke masalahnya, cari solusinya aja. Mungkin berat sih untuk menjalankan solusi itu, tapi ya nggak salahnya untuk kita coba. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Makasih ya Kak Lalu pertanyaannya. Ya, Mbak Rahma, sama-sama. Atau mau menambahkan Kak Lalu? Mungkin dari Kak Lalu sendiri kan juga mantan pendamping. Gimana Kak? Apa yang kurang dari kami? Kalau aku pribadi sih, lu udah bagus banget sampai sekarang PSLD bisa melayani teman-teman difabel, sampai buat akses-akses yang baru, terobosan-terobosan baru, udah banyak banget sih. Yang aku lihat, yang aku pantau dari sosial media PSLD yang sekarang udah lumayan bagus. Terus jaya PSLD, terus maju, terus buat terobosan baru sih, biar teman-teman difabel bisa lebih lebih senang ya kuliah, lanjutin pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadinya nggak ada hambatan lagi buat teman-teman kalau mau kuliah, nggak perlu ragu lagi gitu Mbak. Itu aja sih. Oke, Kak mau tanya nih, mumpung ada Kak Lalu pendamping senior ya. Kak biasanya kalau saya sebagai volunteer baru ya, kadang itu ngerasa takut salah. Nah, gimana caranya Kak Lalu dulu itu mengatasi rasa takut itu? Intinya cuma satu sih, komunikasi. Komunikasikan sama teman-teman difabelnya. Kalau emang takut salah, komunikasikan. Biar nanti tahu nih bakalan salah atau bakalan benar nantinya. Intinya cuma satu, komunikasi. Kalau nggak bisa komunikasi sama teman tuli, bisa pakai tulisan kan bisa dulu, atau bisa lewat kata-kata doang A B C. Yang penting komunikasi intinya. Betul sekali. Kalau kata Kak Lalu tadi komunikasi ya. Terus ditambahin tadi, ingat nggak kata-katanya Pak Tommy bahwa ditanyakan aja kebutuhannya apa, yang perlu dibantu bagian mana, yang tidak perlu dibantu bagian mana, kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman lainnya. Ayo, mumpung ketemu ini sama Kak Rika sama Kak Sasa, mumpung ada Pak Tommy juga. Kak Gani angkat tangan. Oke, silakan Kak Gani. Sebentar Mbak, pakai saya. Siap, kami akan setia menunggu. Ini lebih senior lagi nih. Kita kumpulkan para senior di sini. Iya, saya mau tanya ke siapa ya? Nggak tahu sih. Semuanya boleh. Bentar. Ya, jadi kan kalau terakhir saya mendamping itu UB, khususnya PSLD itu kan gencar banget untuk terkait pendidikan inklusi, kan gencar banget ngejar aksesibilitas terkait infrastruktur ya. Banyak banget gedung-gedung yang sebenarnya sudah jadi tapi belum ada RAM-nya, belum ada ininya itu. Akhirnya mereka gencar itu. Nah, sekarang kan pendidikan di Indonesia ya kan berubah menjadi karena pandemi kan akhirnya jadi online semua. Nah, untuk isu-isu pendidikan inklusivitas yang sekarang ini kalau di UB itu gimana sih Mbak? Mungkin Pak Tommy ya nanti yang jawab. Terus kalau misalkan pendidikan yang sekarang ini yang secara online, saya mau tanya ke Sasa, berarti secara nggak langsung Sasa diuntungkan begitu ya dengan keadaan seperti ini. Itu. Nah, terus yang masih menjadi PR-nya PSLD terkait pendidikan inklusif di UB itu seperti apa gitu Mbak? Oke, terima kasih Kak Gani. Mungkin untuk pertanyaan pertama saya lempar ke Pak Tommy kali ya Pak. Kebetulan Pak Tommy kemarin juga mewakili apa Pak FMIPA ya untuk akreditasi. Akreditasi ya. Iya, itu mungkin Pak. Silakan Pak Tommy.
Ya, kalau sebenarnya gini, teman-teman. Jadi di UB itu memang lagi gencar-gencarnya akreditasi gitu ya, akreditasinya internasional gitu. Nah, sepertinya saya juga nggak baca pedomannya seperti apa, tapi sepertinya mereka mensyaratkan salah satunya itu adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Itu adalah satu poin yang cukup penting ya bagi penilaiannya mereka gitu. Itu yang kenapa kemudian di Brawijaya itu digencarkan untuk kemudian menjadi harus inklusif dalam segi infrastruktur. Nah, akhirnya gedung-gedung baru. Cuma saya juga belum ini sih, karena kemarin Pak Rektor tuh kebetulan menyatakan sendiri, saya ini dengar sendiri ya, beliau menyatakan bahwa karena kita tuh sudah akreditasi internasional, jadi semua gedung-gedung itu sudah aksesibel gitu. Cuma kalau saya saya mohon maaf ya, tolong jangan dibocorkan ke Pak Nufil ya, teman-teman. Kalau saya harus ngecek dulu gitu, dan ini harus dilakukan penelitian. Sayang sekali Gani, kita belum punya data ya, apakah kalau soal infrastruktur ini benar seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor ya. Namun kita harus ngecek, dan itu kita sebenarnya sudah punya pedomannya kan, pakai Permen PUPR ya, yang nomor 14 tahun 2017 itu. Jadi bisa dipakai buat kita untuk ngecek apakah memang sudah aksesibel di Brawijaya itu. Nah, sampai saat ini saya belum bisa bilang kalau saya, karena saya nggak punya data. Kalau Pak Rektor kan kalau menurut saya hanya juga berasumsi bahwa kalau sudah akreditasi internasional kan harusnya sudah gitu ya. Tapi kok saya masih belum percaya aja gitu sih. Saya nggak tahu kenapa. Karena dan banyak juga gedung-gedung yang lama ya, tadi seperti Kak Sasha bilang ya, itu tentu tidak bisa dirubah gitu ya kayaknya. Jadi buat saya belum ya, tapi saya belum punya data, saya nggak berani bilang apakah saat ini itu sudah aksesibel atau belum, atau sudah inklusif atau belum, itu ya. Kemudian kalau terkait dengan pembelajaran online yang seperti saat ini, kalau saya bilang gini, ini kan hanya sementara ya, pertama ya, pandemik ini sebenarnya hanya sementara. Orang pasti akan kembali lagi pada cara yang lama gitu ya, walaupun bukan lama banget. Kita sebutnya sebenarnya new normal ya, new normal atau normal baru. Dimana kalau buat saya ini harusnya jadi peluang bagi kita semua ya, bahwa pendidikan itu ternyata tidak harus dilakukan hanya secara luring. Kita sudah mulai harus berpikir tentang hybrid itu ya, jadi bisa dilakukan secara luring dan daring. Dimana kalau ketika saya di luar negeri ya, kayak misalnya ketika saya kuliah di Australia, hal ini sudah dilakukan gitu loh. Bahkan beberapa degree di sana ya itu dilakukan secara online gitu. Dilakukan secara online. Di Amerika pun juga begitu. Bahkan di tingkat PhD-nya itu ada online. Ya, PhD online gitu. Di Indonesia sepertinya belum. Beberapa universitas saja yang saya tahu kayak BINUS tuh punya online learning semacam kampus. Oh, ada UT juga ya, teman-teman. Universitas terbuka yang sudah memulai lebih dulu. Tapi untuk konvensional university seperti Brawijaya, UNER, dan yang lain itu belum. Dan ini harusnya jadi momen ya untuk mereka berpikir bisa mengembangkan lagi pendidikan ya, sistem pendidikannya itu menjadi hybrid gitu ya. Jadi bisa luring juga bisa daring gitu. Terkait permasalahan pembelajarannya tentu ya masih banyak yang harus kita perbaiki. Karena itu mungkin dari teman-teman juga yang punya kemampuan ya untuk bisa lanjut kuliah ke luar negeri mungkin ya, di mana mereka sudah menerapkan distance learning dengan baik gitu, itu pelajarilah di sana, terus kembali ke Indonesia dimanapun nanti kalian berada, perbaiki sistemnya. Dan kita harus mendukung inklusif itu jadi lebih baik dengan gagasan bahwa no one left behind itu akan bisa tercapai dengan mudah. Dan salah satunya dengan teknologi kalau buat saya. Itu Kak Gani.
Terima kasih Pak Tommy atas jawabannya. Kak Rahma, mohon izin boleh Ya. menambahkan? Boleh Ibu, silakan. Ya, perkenalkan saya Laita dari FMIPA. Kebetulan saya dosen. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi saat ini Fakultas MIPA selain akreditasi internasionalnya melalui ASIIN, kami juga mengajukan akreditasi internasional ISO. Mungkin banyak yang kenal ya ISO, International Standard Organization. Biasanya mungkin yang 9001 yang sistem manajemen, atau yang 14001 yang lingkungan, 17025 tentang lab. Nah, ini kami sedang menggarap dokumen ISO 21001 tentang manajemen pendidikan. Di situ ada poin khusus yang menyatakan bagaimana perhatian kami terhadap penyandang disabilitas. Ada poin-poin utama yang di situ, kebetulan karena saya mengerjakan Kak Rahma, jadi saya masih ingat. Yang diminta itu adalah bagaimana SDM-nya. Jadi SDM dosen, tendik, untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas. Nah, itu akhirnya kami berterima kasih sekali dengan PSLD karena sudah mengadakan pelatihan bahasa isyarat, Kak Rahma. Ya, cuman yang ikut dosen kami ini sangat terbatas, Kak. Jadi hanya saya dari FIPA, kemudian dari statistika itu hanya 2, dan jurusan lain tidak ada. Nah, mungkin itu nanti jadi masukan ya Kak Rahma. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lagi untuk dosen-dosen yang lain ya, semakin luas di Fakultas MIPA. Kemudian yang kedua adalah bagaimana relasi dengan organisasi atau spesialis di kebutuhan khusus. Ya, adik-adik jangan hanya berhenti di S1 ya. Mungkin ada yang mau lanjut S2. Kita ini kekurangan sekali selain JBI adalah kemampuan itu tadi ya, bahasa isyarat, baik untuk dosen dan tendik, juga dari SDM yang sampai S2, ahli berkebutuhan khusus. Nah, itu mungkin di belakang Kak Rahma ada Mas Mahali itu ya. Saya lihat kayaknya ada Mas Mahali itu, kita kekurangan dosen yang ahli betul-betul di special education. Hanya satu di Brawijaya ini kayaknya Mas Tommy kayaknya. Spesialis MEd ya. Soalnya nggak ada Mas. Jujur nggak ada Mas. Belum, atau mungkin saya yang belum tahu lagi. Ya. Kayaknya nggak ada Kak Laita. Betul ya Mas. Iya betul ya, itu. Jadi mungkin adik-adik kalau ada yang ingin dapat insight itu silahkan ya lanjut untuk bisa ambil ke sana. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Bu Laita atas tambahannya. Jadi pada dasarnya teman-teman, akreditasi itu kan hanya label, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi lah. Gimana agar syarat itu terpenuhi, teman-teman ayo kita bersuara masing-masing, kan teman-teman itu beda jurusan ya, kita suarakan semua inklusif agar semua itu tercapai di lingkungannya dulu. Jadi tidak harus langsung utuh seluruh UB, tapi di lingkungan satu jurusan dulu aja. Kita edukasi, kita maksudnya minimal ajaklah teman dekat gitu kan, belajar apa. Kalau Kak Sasa mungkin coba cara mendorong kursi roda, atau cara biasanya kalau saya ketika masuk lift, saya akan posisinya akan lebih ke menghadap ke temboknya, bukan menghadap ke pintunya. Kayak itu permasalahan simpel mungkin ya. Tapi bagi saya yang tidak bisa ya menganggapnya baik-baik saja gitu kan. Mungkin itu juga yang akan dialami oleh teman-teman yang lain gitu. Baik Kak Sasa, tadi kan ada satu pertanyaan juga dari Kak Gani terkait pembelajaran daring ya. Apakah dengan adanya pembelajaran daring itu Kak Sasa akan jauh lebih mandiri, tidak membutuhkan pendamping? Gimana Kak? Ya Mbak, sebenarnya kalau untuk itunya pastilah ya, karena mobilitasnya nggak tinggi ya. Cuman balik lagi karena tingkat pemahaman orang kan beda-beda ya, dan saya orangnya ngantukan banget gitu. Jadi kalau Zoom tuh ya ampun itu berat banget rasanya gitu, dan rasa berjuangnya ketika online dan nggak online tuh beda banget gitu. Karena jahatnya mahasiswa nih ya, aduh kadang masih kayak misalkan close book misalkan masih tetap open book gitu kan, jadi nggak ada rasa berjuang yang lebih gitu tuh. Kalau misalkan lagi online kan mau nggak mau ya harus bisa nih gitu tuh kan. Kalau lagi pandemi mah kadang nyori lah. Ya, rasa berjuangnya sih jadi rendah.
Mungkin kayak seperti itu aja Kak. Saya hambatannya itu karena Kak Sasa itu lebih ke disabilitas Iya. yang hambatannya adalah mobilitas, sehingga ketika pembelajaran daring memang bisa secara mandiri karena tidak membutuhkan mobilitas yang banyak. Tetapi Iya, secara betul. kemampuan berpikir itu Iya. faktor dari disabilitasnya Kakak gitu ya. Ya lebih ya karena tidak biasa aja kali ya kan, lewat ya Zoom gini kan sesuatu yang baru ya, maksudnya ya butuh adaptasi yang lumayan gitu. Ya itu sih Mbak, sama apa ya, kayaknya nggak ada sosialisasi juga jadi sesuatu yang kurang gitu loh. Jadi ya rasanya makin sendiri gitu tuh. Jadi kadang kan kalau misalkan kita sebelum pandemi nih kan, kalau ketemu teman kan jadi distract kita buat punya masalah gitu kan. Kalau lagi pandemi gini kan jadi tuh ya nggak ke distract masalah-masalahnya gitu tuh. Jadi ya gitu. Mungkin ketika pembelajaran daring seperti ini tuh jadi terkesan saya sendirian gitu ya, meskipun kuliahnya bersama-sama. Tapi pada akhirnya saya sendiri di depan laptop gitu ya Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Gani itu kalau nggak salah apa PR PSLD, begitu ya Kak Gani? Benar, PR yang sekarang begitu. Dari sisi PSLD-nya atau dari teman-teman Madivnya juga Kak? Atau dari semuanya ini? Dari sisi PSLD-nya. Oke, kalau dari sisi PSLD-nya kembali lagi saya berikan ke Pak Tommy. Bagaimana Pak? Apa PR-PR kita yang akan kita laksanakan atau yang perlu kita kerjakan di masa depan gitu mungkin? Ya. Jangka pendek atau jangka panjang gitu Pak? Ya baik, terima kasih Kak Gani pertanyaannya. Gini teman-teman, situasinya itu PSLD itu sebenarnya sedang rekonstruksi begitu ya, karena selama ini kita itu istilahnya masih beradaptasi juga dengan kondisi situasi yang ada di universitas ya. Kita mulai dari awal 2012 itu kantornya di mana sampai kita pindah 3 kali ya Maya. Kantor tuh kita tuh sampai pindah 3 kali teman-teman, kalau teman-teman tahu. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya gedung sendiri dan ini juga pengembangan gitu ya. Nanti lantai 2-nya yang sebelumnya rumah pintar, kalau teman-teman tahu, itu akan kami ambil alih gitu ya. Sudah tidak ada rumah pintar lagi, yang ada hanya rumah layanan disabilitas saja. Dan lantai 2 itu nanti kita akan fungsikan juga untuk keperluan kepentingan PSLD ya. Nah, nanti layanan ada di bawah semua. Tentu saja kalau dibilang PR ya masih banyak gitu ya, karena setiap bidang kami kan punya, ada bidang layanan, ada bidang kajian, ada bidang humas gitu ya, ada dari jurnal, itu semua masih berkembang gitu. Jadi kami terus berusaha untuk seperti tadi siapa yang bilang ya, Kak Lalu untuk kami akan mencoba terus berinovasi ya, termasuk misalnya kami di layanan ya. Kalau saya kan divisi konseling di bawah layanan itu, kami diminta untuk membuat roadmap pada akhirnya. Tapi ini baru ya, di bawah kepemimpinan Bu Zubaidah kita merubah semua gitu. Jadi istilahnya baru 2019 ini rasanya kita mencoba menata kembali semuanya. Program-program itu kita benahi, kita buat roadmap ya, yang supaya jelas kita tuh mau kemana. Nah, seperti tadi misalnya untuk dosen itu kan sangat kurang sekali ya pencapaian dosen yang bisa dilatih. Dosen itu ada banyak banget pokoknya di Brawijaya, tapi yang bisa dilatih untuk bisa berbahasa isyarat, memiliki disability awareness itu masih sedikit capaiannya. Per tahun kita hanya 50 gitu. Nanti kalau kemarin-kemarin ya, tahun lalu tuh diadakan lagi, yang ikut sama gitu teman-teman. Jadi nggak naik-naik gitu angkanya. Nah ini yang kemudian, ini ya salah satu PR istilahnya. Kami belum selesai di bagaimana mengubah culture, bagaimana mengubah paradigma dosen gitu. Yang muda-muda sih gampang ya kayaknya. Di pekerti pun kita langsung kasih. Jadi yang muda-muda. Yang susah adalah
dosen-dosen yang senior, yang pasti udah males ya untuk belajar, dan ini perjuangannya PSLD bakalannya gitu, termasuk ketika apa ya itu tadi ya, pencapaian prodi dan jurusan yang cuma 42% paling tinggi, dan itu naik turun, bahkan banyak turunnya daripada naiknya ya, itu jadi PR lagi, bahwa ketika pimpinan ya, kaprodi ya, kajur itu berganti, tentu mereka punya paradigma yang berbeda lagi. Jadi misalnya yang kajur sebelumnya menerima, kajur yang baru enggak, kita advokasi lagi gitu ya. Dan itu enggak cuma berhenti di situ ya, artinya ke pimpinan-pimpinan itu juga kita masih terus coba. Bahkan kalau saya sendiri ya, saya sebagai salah satu pegawainya UB, itu kalau saya dapat surat edaran terutama itu dikasih di grup gitu ya, itu udah saya pasti di grup tuh langsung gini, ini apa gitu, karena cuma terbaca di screen reader itu image, aduh gitu kan. Artinya ini kan PDF, memang betul PDF, tapi PDF image, jadi hasil scan itu kan nggak bisa terbaca oleh screen reader. Nah ini terus kita advokasi bahwa sekarang coba bikin surat edaran gitu, misalnya surat edaran rektor atau apapun pengumuman, dibikin aksesibel gitu loh, pakai PDF, itu ya PDF yang berbasis OCR seperti itu, atau mungkin Word-nya atau seperti apalah. Ini yang PR-nya banyak Kak Gani. Jadi gimana kalau saya mau bilang, kita sebenarnya perjuangan tanpa akhir ya, tapi tentu dengan bantuan teman-teman juga. Saya berharap masukan-masukan terutama ya dari teman-teman difabel, dari teman-teman volunteer gitu, itu penting buat kami. Kalau saya sih, saya suka menerima saran, kritik atau apapun gitu ya. Kritiknya yang membangun ya, tapi ya kita sekali lagi jangan berfokus pada masalah tapi solusi. Jadi dikritik tapi dikasih solusi. Gimana kalau gini, Pak, Kak, atau siapa. Jadi kita bisa sama-sama membangun PSLD ini untuk kedepannya jadi lebih baik lagi, sehingga seperti yang tadi disampaikan ya, siapa ya, saya lupa, bahwa nantinya enak aja kok, lalu ya kayaknya nanti semua mahasiswa difabel itu ya tanpa harus ragu gitu untuk masuk ke Brawijaya gitu. Jadi dia sudah merasa nyaman, dan satu saat saya berharap bisa seperti ketika saya kuliah di Australia itu, sebenarnya di sana tidak ada volunteer, teman-teman. Jadi semua sudah mandiri sendiri-sendiri, dan karena akomodasi dan accessibility itu sudah sangat baik sekali, sampai bahkan pendamping itu sepertinya tidak ada. Kalau saya lihat ya, saya tak pernah bertemu dengan yang namanya peer supporter seperti di Indonesia ini. Tapi kalau kita kan masih berkembang, tidak apa-apa. Itu hanya mimpi saya mungkin. Itu tapi PR kita banyak, Kak Gani. Kalau saya sebut nanti bisa selesai jam 9 malam gitu ya. Saya balikan lagi ke Rahma. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy. Jadi kalau PR menurut saya itu memang PR untuk semua orang ya, bukan hanya untuk PSLD. Mungkin secara khusus untuk PSLD karena memang lembaga yang menjembatani sebenarnya, bukan menaungi, menjembatani antara teman-teman difabel dengan teman-teman non-difabel. Teman-teman non-difabel ini bukan hanya mahasiswa dari non-difabel ya kan, tetapi juga menjembatani komunikasi dengan para pemangku kebijakan, dengan mungkin komunikasi dengan Pak Rektor, seperti apa yang seharusnya pembangunan secara aksesibel dan segala macamnya itu. Nah itu kan PR dari perspektif PSLD ya. Saya minta saran-saran dari teman-teman juga ini, mungkin dari Kak Sasa atau Kak Rika juga boleh kasih kita PR, Kak. Apa yang perlu kita perbaiki dalam jangka pendek boleh, dalam jangka panjang juga boleh. Biar PSLD ini kan tahun depan nih PSLD itu sudah 10 tahun, Kak. Jadi 10 tahun berdiri tapi kita masih tetap berproses untuk hidup, berproses untuk menjadi dewasa ya. Meskipun 10 tahun itu usia anak yang masih suka bermain, suka coba sana sini gitu ya. Begitu juga kami dari PSLD itu
mainnya lebih ke cari tahu ini gimana ya caranya damping, gimana ya cara memberikan edukasi ke dosen-dosen biar dari dosen-dosen itu aware dengan teman-teman difabel, bukan lagi kita yang Bu saya difabel kayak minta informasi yang lebih gitu mungkin. Gimana? Dimulai dari Kak Rika mungkin ya. Apa Kak kasih kita PR Kak biar PSLD lebih baik? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya mungkin butuh lebih banyak kerjasama gitu ya, butuh lebih banyak kerjasama misalnya karena memang supaya bisa lebih maju gitu kan, memang butuh banyak dukungan dari banyak pihak seperti itu. Jadi saling mendukung seperti itu. Jadi bisa saling mendukung supaya pembangunannya lebih maju gitu. Mungkin untuk sama sih, mungkin untuk semua disabilitas gitu, atau mungkin untuk teman-teman volunteer juga gitu ya, nanti bisa melihat gitu ya, nanti bisa sehingga nantinya masyarakat gitu atau orang-orang yang ada di sekeliling pihak-pihak yang membantu PSLD bisa saling mendukung seperti itu. Jadi apa yang penting memang dukungan sih menurut saya, itu kunci utama untuk menuju kemajuan. Dan jangan lupa ya memang kembali lagi ke kerjasama, karena kerjasama itu bagaimanapun memang penting gitu ya. Nah kalau misalnya saya memang selalu berdiam diri gitu ya, pastinya akan susah maju gitu ya, akan bukan kemajuan yang ada malah penurunan yang ada seperti itu. Itu sih mungkin intinya aja. Jadi memang kerjasama. Nah, kerjasama untuk mewujudkan dunia yang lebih inklusif seperti itu, yang punya goal-nya yang sama seperti itu. Terima kasih Kak Rika. Intinya saling kerjasama dan saling mendukung. Jadi entah itu Madif, entah itu volunteer, entah itu staf PSLD, entah itu pengurus dan statusnya sebagai dosen juga, gitu. Entah dari kebijakan dari UB, semuanya kita saling bekerja sama. Lah, dimulai dari apa kerjasamanya? Aware dengan lingkungan sekitar aja dulu. Mungkin ya kalau dari saya secara pribadi harus paham nih situasi lingkungan kita, apa yang perlu kita utarakan dan apa yang perlu kita sampaikan ke pihak yang lebih atas mungkin. Mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa bisa diutarakan ke PSLD naik ke atas gitu kan. Ya meskipun itu prosesnya yang panjang dan tidak selalu mendapatkan respon positif, itu sebenarnya bisalah kita akan tetap semangat dan tetap saling mendukung dan kerjasama. Kalau dari Kak Sasa, apa Kak PR buat kami, Kak? Iya, setuju sih Mbak. Kayak ini emang PR buat semua. Maksudnya nggak bisa salah satu pihak aja gitu loh. Dan kayak semua pihak juga nggak boleh ada gap gitu loh. Semuanya ya satu gitu. Kalau misalkan ada gap, misalkan dari staff, volunteer, Madif, sama dosennya punya gap-gapnya sendiri, ya nggak bakal bisa maju nggak sih kan? Ya harus satu gitu tuh. Dari aku gitu aja sih Mbak. Oke, terima kasih atas mari kita bersama bersatu, merdeka gitu ya. Oke, masih ada waktu, mungkin saya ingin menambah satu pertanyaan lagi bagi teman-teman. Boleh bertanya apapun, tidak dibatasi, kecuali status Kak Sasa sama Kak Rika ya. Itu rahasia, tidak boleh dibocorkan ke siapapun. Boleh sih tanya, nanti langsung japri aja ya ke orangnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mungkin dari Kak Sasa atau Kak Rika mungkin ada pertanyaan untuk kami sebagai, oh ini Firki Bihar, oh ini, iya Firki, bentar. Halo? Iya.
eh, Ya, yang Firza mau nanya? saya Ya, mau silakan bertanya Firza. untuk apa simulasi itu buat untuk anak-anak yang butuhkan itu untuk di PSLD, apakah PSLD itu udah bisa komunikasi dengan orang yang lebih dari saya, dari teman-teman saya. Tuh. Apa yang dimaksud Firza ini? Gimana caranya berkomunikasi dengan teman-teman Down syndrome seperti itu atau gimana Firza? Untuk yang lain. Cara berkomunikasinya atau bagaimana? Cara komunikasinya yang lain seperti kayak teman-teman yang bisa kayak angkat tulis, oke, mereka itu. Oh, jadi bagaimana caranya ngobrol antara Firza dengan Kak Rika? Seperti itu ya? Iya. Oke, berarti ini pertanyaan gimana Kak Rika? Ini Firza itu penasaran. Firza kan disabilitasnya Down syndrome. Terus ketemu dengan Kak Rika yang tuli, terus dia belum bisa bahasa isyarat. Gimana Kak caranya komunikasi? Ini JB-nya siapa ini? Oh, Akmarina ya. Silakan Akmarin. Mohon maaf, kawan-kawan butuh waktu untuk menerjemahkan dulu ya. Iya, silakan Kak. Oke, baik. Jadi Firza ini disabilitasnya Down syndrome ya. Oh, kita belum pernah ketemu ya kayaknya Firza. Oh, kita pernah ketemu, Ding. Ternyata kita tuh dulu udah pernah komunikasi loh Firza. Masa nggak ingat sama aku sih? Dulu tuh kita bisa lah komunikasi nyambung, kita menggunakan isyarat. Kok Firza lupa nih sama aku? Ya, aku inget kok Firza. Dulu kita pernah ketemu ya di PSLD. Oke, mungkin waktu ketemu, waktu Firza ketemu sama teman-teman tuli, nah sebetulnya tuh kesempatan Firza bisa belajar nih ilmu baru, misalnya belajar bahasa isyarat kayak gitu. Nah belajar aja sama teman-teman tuli gitu ya, tanya gitu ya, atau misalnya Firza ini kan sebagai Down syndrome, nah atau misalnya Firza nih nantinya udah bisa isyarat, nah Firza nih bisa bantuin kita nih untuk mempromosikan bahasa isyarat. Nah, jadi tapi tetap dalam mempromosikan nanti boleh nih tetap ngajak kita sebagai teman tuli gitu ya untuk mempromosikan bahasa isyarat. Jadi semangat ya Firza. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Firza. Terima kasih Ya. juga buat Kak Rika ya. Oke, untuk mempromosikan mungkin tidak hanya untuk satu disabilitas dalam satu komunitas, tapi semuanya antar disabilitas boleh mempromosikannya. Kayak gitu ya. Karena waktu kita sudah terbatas dan sepertinya teman-teman juga sudah lelah di depan laptop, gitu ya. Saya minta sebelum kita berpisah, kita nyalakan kamera dong, kita foto dulu buat kenang-kenangan.